Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berhimpun di hadapan Tuhan Allah Bapa kita dalam memperingati dan merayakan siklus Paskah Sabtu Sunyi. Saat ini dengan tema Yesus dalam dunia orang mati. Marilah kita teduhkan jiwa kita dalam ibadah ini. Jemaat silakan berdiri. Kita melakukan insan tangisi dosamu. Sang tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara. Dengan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, ibadah Sabtu Sunyi ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Juga. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Dan kita akan membaca Mazmur 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 kita akan baca secara berbalasan sesuai versi Mazmur. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Amin. Insan tangisi dosamu. Yang mati bagi kita.
mari kita berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Karena kasih-Nya padaku. Kita telah bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi yang sesungguhnya menuntun kita kepada segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita datang merendahkan diri di hadirat Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, Engkau telah mati dan berada di alam kubur karena dosa-dosa kami. Ya, sungguh kami mengakui dosa-dosa kami. Ampunilah, kasihanilah, dan layakkanlah kami oleh anugerah-Mu. Karena kasih-Nya padaku. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan nats persembahan kita dari Mazmur 51 ayat yang ke-19.
Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mengiringi persembahan kita melakukan Golgota, tempat Tuhanku disalib. Disalib dan dicela agar dunia damai pula dengan Allah haliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk kasih setia Tuhan yang selalu indah di dalam hidup kami. Khususnya pada kesempatan ini dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kami waktu yang indah di mana kami boleh mengangkat tangan kami mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkatinya agar dapat dipakai di tengah-tengah pelayanan kami. Setiap tangan yang bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau berkati pula. Ini doa kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 177 bait yang ketiga sebagai tanda syukur kita. Kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita dihapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Ayub pasal 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Dan bacaan yang kedua dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan itu
Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama memperingati Sabtu Sunyi. Setelah kemarin kita bersama-sama merayakan akan kematian Yesus Kristus. Sabtu Sunyi itu berada di antara dua peristiwa besar dalam sistem keberimanan kita. Antara kematian Yesus dan kebangkitannya. Di hari antara ini seolah-olah Kristus tak melakukan apa-apa. Tidak ada kata, tidak ada karya. Ia seolah diam meninggalkan banyak tanda tanya bagi para pengikutnya. Kita akan bersama-sama lebih jauh nantinya merenungkan akan makna kematian Yesus dalam dunia orang mati. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami menghadap hadirat-Mu untuk bersama menghayati, merasakan, dan mensyukuri keheningan di Sabtu Sunyi ini. Bantulah kami dalam permenungan ini, agar kami boleh menemukan suara Tuhan melalui pembacaan firman-Mu dan juga permenungan kami. Tuntunlah kami ya Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 17. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pada pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan keluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan
untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketika ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu disilahkan berdiri. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayat 66. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian sabda Tuhan, kure sumanga puang tukadami. Silakan duduk kembali. Yesus dalam dunia orang mati. Itulah tema kita pada perayaan Sabtu Sunyi malam ini. Atau dalam bahasa Toraja, tema kita ini Puang Yesu lan lino tomate. Yesus dalam dunia orang mati. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, malam ini dalam kalender liturgi disebut sebagai Sabtu Sunyi.
Inilah malam yang sunyi yang dirasakan oleh para murid saat Yesus berada dalam kuburan. Terlebih Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang menurut Matius pasal 27 ayat 61 dikisahkan kalau mereka duduk di depan kubur Yesus, yang menunjukkan cinta mereka pada Yesus. Bapak Ibu, di Toraja ada tradisi kalau ada orang yang meninggal dan jenazahnya tidak langsung dikubur, di mana jenazah itu masih disemayamkan di atas rumah, maka biasanya ada anggota keluarga yang duduk atau tidur di dekat peti jenazah orang yang meninggal itu. Sikap itu menunjukkan kecintaan kita kepada orang yang meninggal, dan sikap seperti inilah yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain yang sedang duduk di depan makam Yesus ketika itu. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kematian Yesus telah mengakhiri penderitaannya di dunia sebagai manusia. Dalam Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 14, Ayub menggambarkan akan kefanaan manusia. Kefanaan manusia itu ibarat bunga yang berkembang lalu layu, dan seperti bayang-bayang yang tidak dapat bertahan lama. Demikian pun kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Kalau manusia mati, ia tidak bisa bangun lagi. Kalau manusia mati, ia tidak bisa bangkit lagi. Tetapi di tengah-tengah kefanaan manusia itu masih ada harapan. Harapan itu dipersaksikan oleh Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal 4. Secara khusus di ayat 6, Rasul Petrus memberitakan tentang karya Kristus yang semakin meluas dan menembus dunia orang mati. Dikatakan, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, kematian Kristus tidak meniadakan atau menghentikan karya keselamatan Allah dalam kehidupan umat manusia. Karena ia mampu menjangkau manusia yang telah meninggal. Artinya dalam iman kita percaya orang-orang percaya yang meninggal pun akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus. Dan itulah hidup yang melampaui kematian. Dan supaya umat hidup berkemenangan, Rasul Petrus mengajak kita semua untuk mempunyai pikiran yang terpusat kepada Kristus. Terpusat artinya kita selalu meneladani Kristus dalam hidup kita dan mengharapkan pertolongannya saja. Kristus juga pernah mengalami penderitaan badani dan menang atas semuanya itu. Karena itu, ia akan mampu merasakan apa yang kita rasakan dan menolong kita untuk memperoleh kematian. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi dalam Injil Matius dikatakan bahwa setelah Kristus menyerahkan nyawanya di kayu salib, ia kemudian mengalami kematian. Menurut hukum pemerintah Romawi, seorang penjahat yang mati di kayu salib dan mayatnya tidak diambil oleh keluarganya, maka mayatnya itu dibiarkan saja membusuk. Dan saat itu memang keluarga Yesus berada di Galilea dan bukan dari Yerusalem. Tetapi syukurlah Pilatus mengizinkan Yusuf dari Arimatea
seorang Yahudi yang kaya yang meminta mayat Tuhan Yesus agar dikuburkan secara layak. Yusuf dari Arimatea adalah seorang Sanhedrin, punya kedudukan dan orang terpandang, tetapi ia ternyata peduli dengan Yesus. Oleh karena itu ia mau mengurus mayat Yesus. Ia membungkus mayat Yesus dengan kain kafan, lalu membaringkannya dalam kuburan miliknya sendiri. Pada saat yang sama, para pemimpin orang Yahudi juga mengingat perkataan Yesus bahwa sesudah 3 hari ia akan bangkit. Mereka khawatir dan takut sehingga mereka memohon kepada pemerintah agar mengirim penjaga untuk menjaga kubur Yesus. Apa yang dikhawatirkan para pemimpin Yahudi kemudian benar-benar terjadi. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan sekalipun ada penjaga yang menjaga kubur Yesus, tetapi itu tidak menghalangi akan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, rupanya para pemimpin agama Yahudi peduli terhadap mayat Yesus, tetapi kepeduliannya itu disertai dengan ketakutan dan kekhawatiran, sehingga meminta penjagaan yang ketat terhadap mayat Tuhan Yesus. Berbeda dengan kepedulian yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain tadi. Mereka mau menunggu kubur Yesus. Mereka mau dengan sabar menunggu di depan kubur Yesus. Itu karena perasaan cinta mereka kepada Yesus. Sekalipun mereka tinggal seberapa saja, karena murid yang lain sudah menghindar karena takut, karena trauma, dan mungkin sedih. Bahkan banyak orang yang selama ini selalu berbondong-bondong mengikut Yesus sudah tidak ada lagi kelihatan berada di depan kubur Yesus. Tetapi Maria Magdalena dan beberapa murid yang lain mau menyatakan kepedulian mereka karena mereka taat dan setia kepada Yesus. Hal ini pun seharusnya menjadi keyakinan iman kita, agar kita tetap setia dan taat kepada Yesus dalam keadaan apapun juga. Tidak usah takut dan khawatir dalam menumbuhkan spiritualitas kita, serta mempertunjukkannya kepada semua orang, karena itulah makna panggilan kita. Oleh karena itu, melalui keheningan Sabtu Sunyi ini, marilah kita meyakini bersama Kristus yang mati, tetapi juga bangkit. Kita akan dimampukan untuk mengubah setiap kedukaan, kepahitan, penderitaan menjadi sumber kekuatan, semangat, dan daya juang untuk memaknai kehidupan dalam perspektif iman. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini kita memiliki pengharapan dan jaminan bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus yang bangkit, maut tidak akan dapat mengalahkan kita. Rasul Paulus berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 58 Rasul Paulus menyimpulkan, yaitu karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam duka dan heningnya malam ini dalam Sabtu Sunyi. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama meneduhkan diri kita dan kita menundukkan kepala kita dalam saat teduh. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, malam ini, di Sabtu sunyi ini, kami meneduhkan hati kami meneduhkan pikiran kami, sambil memaknai akan Kristus yang berada dalam kubur, di mana Kristus terbujur kaku di dalam kubur, dalam keheningan, dalam keberdiamannya, seolah-olah dia tidak dapat berbuat apa-apa, tidak ada karya, tidak ada kata. Semua itu dilakukan Kristus bagi kami. Itu semua karena Dia sungguh mengasihi kita. Dia mau berkorban bagi kita. Karena itu Tuhan, ajar kami dalam menjalani hidup ini terus mengandalkan Kristus yang mati tetapi juga bangkit, agar bersama Kristus kami memiliki pengharapan, jaminan bahwa kami tidak akan pernah takut dan gentar. Kristus selalu menjadi kekuatan dan menjadi pohon keselamatan kami. Mari Bapak Ibu sejenak di dalam saat teduh ini kita merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat, dan ada beberapa pokok doa syafaat yang akan kita gumuli bersama-sama. Kita akan berdoa untuk keluarga-keluarga kita, kita akan berdoa untuk persekutuan kita juga akan berdoa bagi kondisi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, dan juga kita berdoa untuk rencana-rencana kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu, kita kembali menghadap hadirat Tuhan, kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, di Sabtu sunyi ini, kami berseru-seru kepadamu karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Maka hadir dan dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kami berdoa untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Biarlah Tuhan, firman-Mu sungguh mengubahkan hidup kami untuk semakin lebih dekat kepadamu Tuhan. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Allah kami berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia dalam upayanya untuk terus menekan jumlah korban serta menjaga kestabilan dan keamanan bangsa di tengah pandemi ini. Hadir dan dengarlah doa kami, ya Tuhan. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga yang tengah berduka, juga bagi setiap mereka yang berjuang dalam segala penderitaan. Maka Tuhan, hadir dan dengarlah doa kami. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kini bagi kita diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi maupun bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. PKJ 200, Kudi Ubahnya. Diubahnya saat ku berserah dan berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan berjaya Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, bersyukurlah dan berbanggalah di dalam Allahmu melalui Yesus Kristus yang telah mati dan mengangkatmu dari liang kubur dan memahkotaimu kehidupan kekal. Amin. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini melakukan PKJ 199 bait yang kedua, Duluku Tertindih Dosa. Yesus,
Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh bersama-sama menghayati, merasakan bagaimana Kristus berada dalam dunia orang mati. Ia sungguh mengasihi kita, Ia mau berkorban, dan dalam keheningan itu, mari bersama-sama Bapak Ibu kita terus merenungkan akan makna pengorbanan Kristus bagi kita, dan kita akan semakin berpengharapan di dalam Tuhan dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini. Dan dari Gedung Gereja Jemaat Landraki Biringkanaya, kami yang bertugas pada malam hari ini, Majelis Kelompok Pelayanan 8, Organis Kantoria, dan tim multimedia mengucapkan kepada kita selamat menghayati Sabtu Sunyi. Dalam kesunyian ini kita sungguh merenungkan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan untuk semakin menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan dimuliakan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.